Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah studi hadis yang diampu oleh Ibu Wilda Nurul Islami. Sebelum kami menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Dari anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah saya, Yainul Rohmin, kedua Sumarni, ketiga Maimunah, keempat Sahlatul Mukarramah, dan kelima adalah Bintana. Materi-materi yang akan kami sampaikan yaitu terminologi hadis. Terminologi hadis dibagi menjadi 5. Pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, athar secara bahasa istilah menurut beberapa ulama. Pembagian hadis qauli, fi'li, takriri. Pengertian hadis qudsi, unsur-unsur hadis, dan kedudukan dan fungsi hadis. Materi pertama akan disampaikan oleh Bu Marni. Kepada Bu Marni, tempat dan waktu kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis dalam bahasa Arab yakni al-hadis, bentuk jamak dari kata al-hadis dan al-hudsan. Hadis disebut juga jadid, berarti baru. Qorib berarti dekat, yang belum lama terjadi. Khobar berarti warta, diucapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang lainnya. Menurut istilah, hadis adalah segala ucapan Nabi, perbuatan dan keadaannya. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik ucapan, perbuatan, tahrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syarak. Menurut fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang tidak bersangkut paut dengan fardu dan wajib. Menurut jumhur muhaddisin, Bapak Fatuhur Rahman, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Sunnah, menurut bahasa Arab, sunnah ya sunnah, sunnatan. Menurut istilah, ada beberapa pendapat yang berbeda. Menurut muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, sifat, kelakuan, tahrir, pengajaran, dan perjalanan hidup. Menurut ahli ushul fikih, sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, tahrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Menurut ulama fikih, sunnah adalah perbuatan yang dilakukan dalam agama tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Khobar adalah sesuatu berita yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Menurut terminologi atau istilah, khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW dari yang lain seperti sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Athar menurut bahasa yaitu peninggalan atau bekas dari hadis Nabi. Menurut istilah, athar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat dan juga disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, ada kesalahan dalam membaca, mohon dimaafkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hadis. Yang pertama adalah hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syarak, peristiwa, dan kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat maupun akhlak. Di antara contoh hadis qauli adalah hadis tentang kecaman Rasul kepada orang-orang yang mencoba memalsukan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah.
An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa ma'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa sengaja berdusta atas diriku, hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Hadis yang termasuk kategori ini antaranya adalah hadis-hadis yang di dalamnya terdapat kata-kata kanal yakunu atau rokna aitul, rokaina. Contohnya hadis berikut ini. An Aisyah ta'annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksimu bainan nisaihi faya'dilu wa yaqulu Allahumma hadihi kismati fima amliku fala talmi fima atmiku wala amlik. Dari Aisyah, Rasulullah membagikan nafkah dan gilirannya antara istri-istrinya dengan adil. Beliau bersabda, ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Janganlah engkau mencelahku dalam hal yang tidak aku miliki. Hadis riwayat Daud, Tirmizi, An-Nisa'i, dan Ibnu Majah. Sedangkan hadis takriri adalah hadis berupa ketetapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Nabi membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Sikap Nabi yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil takriri yang dapat dijadikan hujah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan suatu kepastian syara. Di antara contoh hadis takriri adalah sikap Rasul yang membiarkan para sahabatnya dalam menafsirkan sabdanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadits qudsi. Menurut Ibnu Al-Hasani dalam Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmil Mustalahil Hadis, pengarang Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, halaman 16 sampai 19 menyebutkan, hadis qudsi menurut bahasa adalah hadis yang dinisbatkan pada kata kudus. Kudus yaitu at-taharah, suci, dan at-tanzih, membersihkan. Disebut pula hadis ilahi, ketuhanan, dan juga disebut hadis rabbani, dinisbatkan pada Rabb, Tuhan yang maha agung dan luhur. Hadis qudsi menurut istilah yaitu yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala yang selain Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman alaikum fala tadzalamu. Al-hadis, yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu suatu yang diharamkan atas kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Al-hadis. Hadis qudsi disebut hadis karena termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ceritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami mau mempresentasikan unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu diantaranya ada sanad, rawi, matan, dan rawi. Adapun sanad menurut bahasa adalah sandaran, menurut istilah jalan menuju matan. Contohnya, hadis tersebut
dibawakan oleh Abdullah bin Umar yang mendapat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Yazid, kepada Al-Lais, dan juga kepada Umar bin Khalid. Juga disampaikan kepada penulisnya, yaitu Imam Al-Bukhari. Adapun riwayat tersebut tentang orang Islam yang bertanya tentang orang Islam yang baik itu bagaimana. Nabi Muhammad menjawab, memberi makan dan memberi salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Adapun matan, menurut bahasa adalah pemuka jalan. Menurut istilah, matan adalah teks-teks hadis yang bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana contohnya sanad adalah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, untuk membaca, biar mereka mau membaca kedua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, dan menunaikan zakat. Adapun yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah penyampai riwayat hadis baik melalui lisan maupun tulisan. Contoh rawi yang di tingkatan tabi'in itu diantaranya Umayyah bin Abdullah bin Khalid dan Sa'id bin Al-Musayyab dan lain-lain. Adapun semua ini referensinya dari kitab Al-Mustalah Hadis Al-Utsaimin. Terima kasih. Kedudukan hadis. Kedudukannya sebagai penjelas dan memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kekuatan hadis sebagai sumber ditentukan dari dua segi. Yang pertama, kebenaran materinya. Kedua, kekuatan penunjuknya. Fungsi hadis. Fungsi hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Hal itu sesuai dengan penjelasan Allah dari surat An-Nahl ayat 64. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran. Menjalankan fungsi yaitu yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Kedua, memberi penjelasan apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Tiga, menjelaskan arti yang masih samar. Empat, merinci apa di dalam Al-Quran secara garis besar. Lima, membatasi apa yang di dalam Al-Quran secara umum. Dan yang keenam, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.